Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel Eko M7 Barokah kita bertemu. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sobat M7 semuanya, kesempatan video kali ini kita akan membahas materi tentang kritik seni rupa. Ketika diperkenalkan pada kritik seni, banyak orang mengaitkan kata kritik dengan konotasi negatifnya. Namun, kritik seni di sini tidak mengacu pada konotasi negatif tersebut. Kritik yang baik adalah tanggapan yang tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga memperlihatkan keunggulan dan menunjukkan kemungkinan-kemungkinan yang diambil untuk memperbaiki kesalahan gagasan yang dikritik tersebut. Pengertian kritik seni rupa adalah mempelajari kekurangan dan kelebihan dari suatu karya seni rupa dengan memberikan alasan berdasarkan berbagai analisa dan pengkajian. Kelebihan dan kekurangan itu dipergunakan dalam bermacam hal, terutama sebagai bahan untuk mengetahui kualitas dari sebuah karya. Tanggapan yang disampaikan oleh seorang kritikus ternama akan sangat mempengaruhi persepsi apresiator terhadap kualitas sebuah karya seni, sehingga dapat mempengaruhi penilaian harga terhadap karya seni tersebut. Fungsi kritik seni yang pertama adalah menjembatani persepsi dan apresiasi artistik dan estetik karya seni rupa antara seniman, karya, dan penikmat seni. Komunikasi antara karya yang disajikan kepada publik seni membuahkan interaksi timbal balik keduanya. Fungsi kritik seni yang kedua adalah sebagai dua mata panah yang saling dibutuhkan, baik oleh seniman maupun penikmat. Seniman membutuhkan mata panah tajam untuk mendeteksi kelemahan, mengupas kedalaman, serta membangun kekurangan karyanya. Sedangkan publik seni sebagai penikmat dalam karya apresiasi terhadap karya seni membutuhkan tali penghubung guna memahami nilai artistik dan estetik dalam karya seni. Jenis kritik yang pertama adalah kritik populer. Kritik populer adalah jenis kritik seni yang ditujukan untuk konsumsi masyarakat pada umumnya. Tanggapan yang disampaikan melalui jenis kritik ini bersifat pengenalan karya secara umum. Dalam tulisan kritik populer, biasanya dipergunakan bahasa dan istilah sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Jenis kritik yang kedua adalah kritik jurnalis. Kritik jurnalis adalah jenis kritik seni yang tanggapannya atau penilaiannya disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media massa, khususnya surat kabar. Kritik jurnalis sangat cepat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas dari sebuah karya seni karena sifat dari media massa dalam mengkomunikasikan hasil tanggapannya. Jenis kritik yang ketiga adalah kritik keilmuan. Kritik keilmuan merupakan jenis kritik yang bersifat akademis dan memerlukan wawasan, pengetahuan, kemampuan, dan kepekaan yang tinggi untuk menanggapi sebuah karya seni. Kritik jenis ini umumnya disampaikan oleh seorang kritikus yang sudah teruji kepakarannya dalam bidang seni rupa dan seni pada umumnya. Kritik yang disampaikan mengikuti kaidah atau metodologi kritis secara akademis.
Hasil tanggapan melalui kritik keilmuan seringkali dijadikan referensi bagi para penulis karya ilmiah lain atau kolektor, kurator, galeri, dan institusi seni yang lainnya. Jenis kritik yang keempat adalah kritik kependidikan. Kritik kependidikan merupakan kegiatan kritik yang bertujuan mengangkat atau meningkatkan kepekaan artistik serta estetika pelajar seni. Jenis kritik ini umumnya digunakan di lembaga-lembaga pendidikan sekolah, terutama untuk meningkatkan kualitas karya seni rupa yang dihasilkan peserta didiknya. Kritik jenis kependidikan biasanya digunakan oleh pengajar bidang ilmu seni dalam mata pelajaran seni budaya. Bentuk kritik seni yang pertama adalah kritik formalistik. Melalui pendekatan formalistik, kajian kritik ditujukan utamanya terhadap karya seni rupa sebagai konfigurasi aspek-aspek formalnya, aspek bentuk, atau unsur-unsur pembentukannya. Misalnya pada sebuah karya lukisan, maka sasaran kritik lebih tertuju kepada penyusunan komposisi unsur-unsur visual seperti warna, garis, tekstur, dan sebagainya. Kritik formalistik berkaitan juga dengan kualitas teknik dan bahan yang digunakan dalam berkarya seni tersebut. Bentuk kritik seni yang kedua adalah kritik ekspresivistik. Sobat M7 semuanya, pendekatan ekspresivistik dalam kritik seni, kritikus kemungkinan akan menilai dan menanggapi kualitas, gagasan, dan perasaan atau ekspresi yang ingin dikomunikasikan oleh seniman melalui sebuah karya seni. Kegiatan kritik ekspresivistik umumnya menanggapi kesesuaian antara keterkaitan judul, tema, isi, dan visualisasi objek-objek yang ditampilkan dalam sebuah karya. Bentuk kritik yang ketiga adalah kritik instrumentalistik. Melalui pendekatan instrumentalistik, sebuah karya seni cenderung dikritisi berdasarkan kemampuannya dalam upaya mencapai tujuan moral, religius, politik, dan psikologi. Pendekatan kritik ini tidak terlalu mempersoalkan kualitas formal dari sebuah karya seni, tetapi lebih melihat aspek konteksnya baik saat ini maupun masa lalu. Sobat M7 semuanya, sebagai contoh, lukisan yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh misalnya, dikritik tidak saja berdasarkan kualitas teknik penciptaan lukisannya saja, tetapi keterkaitannya antara objek, isi, tema, dan tujuan, serta pesan moral yang ingin disampaikan oleh pelukisnya. Tahapan yang pertama adalah deskripsi. Deskripsi adalah tahapan dalam kritik untuk memperhatikan, menemukan berbagai unsur terkecil dalam seni rupa, mencatat dan mendeskripsikan segala sesuatu yang dilihat apa adanya tanpa berusaha melakukan analisis atau mengambil kesimpulan terlebih dahulu. Dalam tahap deskripsi ini meliputi media, ukuran, warna, tekstur, lokasi, dan tanggal pembuatan karya seni tersebut. Tahapan yang kedua adalah analisis formal. Analisis formal adalah tahapan dalam kritik karya seni untuk menelusuri sebuah karya seni berdasarkan struktur formal atau unsur-unsur pembentuknya.
Pada tahap ini, seorang kritikus harus memahami unsur-unsur seni rupa dan prinsip-prinsip seni rupa. Tahapan yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi adalah penafsiran makna atau isi sebuah karya seni meliputi tema yang digarap, simbol yang dihadirkan, dan tanda-tanda lain yang dimunculkan. Penafsiran ini sangat terbuka sifatnya, dipengaruhi sudut pandang dan wawasan kritikusnya. Semakin luas wawasan seorang kritikus, biasanya semakin kaya interpretasi karya yang dikritisinya. Tahapan yang keempat adalah evaluasi atau penilaian. Evaluasi atau penilaian adalah tahapan dalam kritik untuk menentukan kualitas suatu karya seni dan biasanya akan dibandingkan dengan karya lain yang sejenis. Menilai sebuah karya berarti memberi penilaian dalam kaitannya dengan karya lain, dan tentu saja mempertimbangkan aspek yang sangat penting dari seni visual, yaitu orisinalitasnya. Tahapan yang kelima adalah berpikir kritis. Landasan keilmuan dan pengetahuan yang relevan akan membantu kritikus dalam mengupas persoalan karya seni rupa. Misalnya, sejarah seni rupa, ilmu sejarah akan memberikan jalan wawasan tentang waktu dan ruang kekaryaan seni rupa. Dengan mempelajari perkembangan seni rupa di setiap pelosok dunia, maka luas bahan sebagai dasar pemikiran dan acuan arah perbandingan menjadi seorang kritikus. Wawasan yang harus dipunyai oleh seorang kritikus misalnya ilmu seni, filsafat seni, unsur seni, antropologi seni, sosiologi seni, tinjauan seni modern dan kontemporer, serta yang lainnya. Segala keilmuan itu akan memberikan pijakan dan memperkokoh konstruksi kritik yang objektif. Seorang kritikus seni rupa tidak selalu harus seorang perupa, namun dia harus menguasai ilmu kesenirupaan yang bagus. Sobat M7 semuanya, demikian pembahasan pada video kali ini tentang kritik seni rupa. Semoga materi dalam video ini bisa menjadi materi pembelajaran bagi kita semuanya. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.